Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Rumi? Pak Haji, ada orang yang awalnya baik banget sama kita, deketin kita, kayak ada maunya dari kita. Setelah dia dapat yang dia mau dari kita, lalu dia pergi, tinggalkan kita. Bagaimana kita sikapi hal seperti ini Pak Haji? Ya ini memang sering terjadi ya. Saya pun ya kadang-kadang tanpa sadari mengalami juga. Yang pertama kan kita nggak pernah tahu ya niat orang, apa yang ada di dalam benak atau kepala orang, kita kan nggak pernah tahu. Ya ketika orang datang baik sama kita, dekat sama kita, apakah dia punya agenda tertentu, apakah dia punya niat tertentu, ya tentu sulit kita untuk mengetahuinya ya, susah untuk kita mengetahuinya, sehingga akhirnya kita menerima dia dengan baik, bahkan menolong dia dengan baik, bahkan habis-habisan berjuang untuk dia misalnya. Ya itu sunatullah saja. Jadi sepanjang ada orang yang mau dekat sama kita, baik-baik sama kita, dan kita rela atau mau membantu, itu sunatullah. Nah persoalannya kemudian timbul, kemudian setelah mungkin yang dia mau itu dia dapat, yang dia mau itu dia peroleh, dia sudah merasa tenang, dia sudah merasa banyak sekali mendapat manfaat, lalu dia tinggalkan Anda. Nah pertanyaannya bagaimana nih kita mengelolanya? Yang pertama, jangan pernah menyesal dengan apa yang Anda perbuat. Karena kalau betul Anda sudah berbuat baik, sudah menolong orang itu sudah menjadi catatan amal ibadah bagi Anda. Justru kalau Anda menyesal, kalau Anda ngumpet dan lain-lain, kemungkinan besar catatan amal ibadah itu akan terhapus, akan terkikis. Tetapi semakin Anda mengikhlaskan, semakin Anda legowo, ya mudah-mudahan amal itu bertambah. Yang kedua, setelah Anda ikhlas, setelah Anda legowo, berusahalah Anda tidak memikirkan. Nah ini memang sulit ya. Kadang-kadang kalau kita dijahilin orang, disakitin orang, tuh kepikir terus ya. Memang sulit. Lalu gimana caranya? Caranya menurut saya, buatlah kebaikan-kebaikan baru, buatlah pertolongan-pertolongan baru yang Anda bisa kepada orang lain lagi, sehingga Anda selalu lupa akan apa saja pertolongan-pertolongan lama, pertolongan-pertolongan masa lalu yang pernah Anda berikan kepada orang lain. Jadi intinya adalah semangatnya ya, sepanjang masih bisa membantu ya bantu saja. Sepanjang masih bisa membantu, bantu saja, lakukan saja apa yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Persoalan ganjaran atau hukumannya bagi orang yang memperlakukan Anda seperti itu, sepenuhnya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang itu selalu diberikan kebaikan, selalu diberikan jalan terbaik, tidak mendapat katakanlah ujian-ujian atau tidak mendapatkan teguran-teguran dari Allah. Itu kita doakan saja untuk itu supaya amalan Anda tidak terputus. Tapi ada juga orang yang membalas atau mendoakan dengan tidak baik atau ketidakbaikan. Sebetulnya dalam Islam itu boleh-boleh saja. Orang yang berbuat tidak baik sama Anda balas dengan tidak baik, itu boleh. Tapi itu baru sifatnya impas. Yang lebih baik daripada diri Anda adalah Anda berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Nah, jadi ikhlaskan, jangan dipikirkan. Kalau Anda pikirkan itu menjadi penyakit. Nah, kalau menjadi penyakit, Anda pun juga ikut rusak. Kalau Anda rusak, Anda sakit, Anda pun juga bisa selesai. Jangan-jangan Anda selesai lebih dulu daripada orang yang menjahili Anda. Orang yang menjahili Anda masih menikmati kesenangan, kebahagiaan, tetapi Anda sendiri yang berpikir terus, yang menyesal terus, yang meratapi terus masa-masa lalu yang tidak baik itu, malah Anda bisa berakhir lebih cepat daripada orang yang menyakiti atau meninggalkan Anda. Oleh karena itu, segera move on, lupakan, dan buatlah kebaikan baru selagi Anda masih punya nyawa, selagi Anda masih punya kesempatan untuk menabung amal kebaikan untuk akhirat nanti. Itu Mas Umi.